hari sirang perawat melakukan kunjungan kepada pasien yang mengalami hipertensi. Kemudian perawat memberikan pendidikan kesehatan kepada pasien tersebut mengenai hipertensi yang dialaminya. Permisi. Iya, dengan siapa? Saya Silvi, perawat dari Puskesmas Kesambi. Oh iya, Ya, hari ini saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan pada lansia, Mbak. Oh, yang itu ya, yang katanya ada mau pindah dari puskesmas ya? Ya, betul. Ini benar dengan alamat Jalan Karangdialog nomor 12. Iya, benar. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Cici. Oke, mari silakan masuk. Terima kasih, Mbak. Iya. Silakan Mbak, duduk dulu. Ya, makasih. Oh iya, saya panggilkan nenek saya dulu ya, Mbak ya. Iya, Mbak. Pelan-pelan, Mbak. Iya, dulu. Nonton ya, Nek. Ada apa ya, Bu? Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu ya, Nek. Nama saya Silvi Maulida, perawat dari Puskesmas Kesambi. Datang ke sini tujuannya mau melakukan penyuluhan terkait masalah pada kesehatan lansia, terutama dengan masalah hipertensi. Sebelumnya kalau boleh tahu nama Nenek siapa ya, Nek? Panggil aja Mbak Uti. Mbak Uti. Mbak Uti kalau boleh tahu usianya berapa? 70 tahun. 70 tahun. Di sini tinggal berdua dengan cucunya. Iya. Berdua saja berarti ya. Sebelumnya kalau boleh saya tahu, Nenek sering melakukan cek kesehatan nggak nih ke puskesmas? Enggak, Bu. Tensi darah seperti itu enggak? Kalau untuk riwayat hipertensi, Nenek sudah tahu belum Nenek mengidap hipertensi atau tidak? Enggak tahu. Nggak tahu juga. Kalau gitu saya mohon izin ya untuk melakukan pemeriksaan kita tensi darah ya, Nek, ya, biar tahu Nenek terkena hipertensi atau enggak. Begitu saya cuci tangan sama nyiapin alat yang terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Iya, Mbak. Bentar ya, Mbak. Ini di besok aja ya. Izin ya. Iya, Bu. Dan susu nanti Mbak Dini. Oh ya, sama ya. Jangan ya. Ini saya fokus dulu ya. Ini berapa sih? Hasilnya lumayan tinggi ya, Mbak. Hasilnya itu 140/100. Saya bereskan terlebih dahulu sebentar.
Baik Nek, tadi kan sudah dilakukan pengukuran tekanan darah ya, sudah didapati hasilnya 140/100 ya. Ya, itu sudah termasuk ke dalam hipertensi ya, sudah tinggi tekanan darahnya. Nah, kebetulan saya di sini itu akan melakukan penyuluhan terkait masalah hipertensi pada lansia. Tujuannya itu agar nanti nenek dan juga mbak ya sebagai cucunya dapat mengetahui dan memahami bagaimana hipertensi pada lansia. Kebetulan di sini saya ada leaflet ya Nek ya. Saya bagikan terlebih dahulu. Ini satu untuk mbak, satu untuk nenek. Mohon maaf, apa nenek masih jelas dalam melihat? Sedikit kabur. Oh, sedikit kabur. Mungkin ada alat bantunya? Oh, itu menggunakan kacamata ya Nek ya. Silakan bisa dipakai dulu. Maaf, apa nenek masih bisa baca? Bisa Bu. Bisa. Nanti saya bantu jelaskan ya. Mungkin bisa dibalik langsung. Selanjutnya juga kita sama-sama belajar, sama-sama baca ya Nek ya. Nanti semisal ada yang ingin ditanyakan, Nenek bisa langsung menanyakan ke saya. Saya mulai ya. Pertama itu ada pengertian hipertensi ya. Bagian atasnya ya. Ini bagian ini. Oke. Di sini dijelaskan ya apa itu hipertensi. Hipertensi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik sedikitnya 140 mmHg atau tekanan diastoliknya lebih dari 90 mmHg. Jadi yang dikatakan hipertensi itu jika tekanan darah kita itu berada pada nilai 140/100 karena di atas 90 ya Nek ya, bawahnya. Ya itu sudah termasuk ke dalam hipertensi. Lanjut untuk penyebabnya ya Nek. Nah, sini ada penyebabnya. Yang pertama itu keturunan. Nah, mungkin Nenek bisa diingat juga sebelumnya, mohon maaf ya Ibu atau Bapak Nenek, itu ada keturunan hipertensi atau tidak. Nah, karena itu bisa nanti menurun ke keturunan berikutnya. Juga Mbak juga bisa mungkin ya diingat Ibu Bapak mungkin, atau nanti menurun dari neneknya mungkin bisa. Jadi hati-hati saja ya Mbak ya. Lalu yang kedua itu ada konsumsi garam berlebih. Nah, untuk orang-orang hipertensi itu pantang ya atau dihindari makan makanan dengan tinggi garam. Garamnya terlalu banyak. Jadi Ya. kalau masak nggak boleh asin-asin. Iya, makan makanan yang asin-asin itu nggak boleh ya Mbak ya. Kalau untuk hipertensi nanti neneknya tolong diperhatikan makanannya ya. Lalu yang kedua itu ada kegemukan. Nah, biasanya orang-orang yang kegemukan itu rata-rata mengidap hipertensi. Jadi mohon dijaga untuk berat badannya. Nenek juga diperhatikan berat badannya ya, Mbak juga. Lalu yang keempat itu stres. Stres biasanya itu juga bisa memicu hipertensi. Nanti tolong jangan banyak pikiran mungkin Nenek ya. Jangan terlalu dipikiran berat-berat ya Nenek ya. Udah tua mah udah lah gitu ya. Lalu yang kelima ini ada merokok. Nenek nggak merokok kan Nenek ya? Oh ya. Kalau di rumah ada yang merokok nggak Mbak? Kebetulan nggak ada sih. Oh, nggak ada ya, karena berdua saja alhamdulillah. Iya. Kalau yang ini selanjutnya itu mengkonsumsi alkohol Nenek nggak pernah ya Nek ya? Enggak ya, Ada yang alhamdulillah. Lalu yang terakhir itu kurang olahraga. Nah ini kan Nenek mohon maaf sudah tua, Iya. tapi untuk aktivitasnya jangan lupa tetap olahraga, mungkin berkebun mungkin ya barangkali nyiram tanaman kalau pagi, sekalian berjemur ya Nek ya. Iya. Jalan ke depan gitu. Pagi tuh ya Ndre ya? Ya, kalau pagi ya Biasanya ditemani kayak neneknya. temen, Iya. Nah, untuk yang materi selanjutnya ini ada yang paling bawah nih, ini ada klasifikasi hipertensi. Nah, klasifikasinya itu apa aja? Yang pertama itu 120/80 sampai dengan 129/89. Jadi semisal nanti nenek itu ditensi hasilnya itu 120/80 atau sampai dengan 129/89 itu masih kategori normal ya Dek. Berarti nenek tekanan darahnya normal, tidak ada hipertensi. Nah untuk yang kedua itu 130/89 sampai dengan 139/89. Nah itu masuk ke normal tapi agak tinggi, tapi masih normal. Nah untuk yang ketiganya itu 140/90 sampai dengan 159/99. Tadi nenek berapa hasilnya? 140/100 ya Nek. Nah itu sudah termasuk ke dalam hipertensi. Oh gitu ya Bu. Iya, hipertensi dalam derajat yang pertama atau derajat 1. Nah untuk yang terakhir itu ada 160/100 sampai dengan
180/110. Itu masuk ke dalam hipertensi derajat 2 dan hipertensi derajat 3. Dipahami, Nek? Ya, Nenek kan tadi tinggi ya, itu sudah termasuk dalam hipertensi derajat 1. Jadi mohon hati-hati ya, Nek ya. Lalu yang materi ketiga, keempat, mohon maaf di sini. Ya. Iya, Nek, betul. Di sini ada tanda dan gejala hipertensi. Jadi ini tanda-tanda yang mungkin bisa dirasakan oleh Nenek jika hipertensi, saat hipertensi ya. Yang pertama itu sakit kepala. Suka sakit kepala nggak, Nek? Iya, sering banget Bu, saya sakit kepala. Sering ya, Nek? Di mana? Sebelah mana, Nek? Sebelah sini. Sebelah sini. Iya, itu sudah termasuk dalam tanda-tanda gejala hipertensi ya, Mbak ya. Mohon diperhatikan neneknya. Pantesan neneknya tuh sering mengeluh sakit kepala. Oh iya, nanti iya, mungkin nanti bisa sering diperiksakan ya, Nek ya, ke puskesmas terdekat. Lalu yang keduanya itu ada mimisan. Nenek pernah mimisan nggak, Nek? Enggak. Enggak ya, kalau mimisan mah enggak ya. Yang ketiga jantung berdebar-debar. Sering nggak nih jantungnya berdebar-debar kencang? Enggak, kalau jantung berdebar-debar. Lalu ada sering buang air kecil. Iya. Sering. Malam. Iya, kalau malam Nenek sering kerasa pengen pipis ya, Nek ya. Iya. Itu bisa jadi tanda juga tanda dan gejala hipertensi. Lalu sulit bernafas, suka sesek nggak, Nek? Enggak Bu. Enggak, kalau sesek. Mudah lelah. Iya, kalau habis jalan capek. Kalau Nggak bisa habis jalan capek, lama-lama. iya nggak bisa jalan lama-lama, cepet capek ya. Iya. Lalu ada wajahnya memerah. Kadang orang hipertensi itu wajahnya merah-merah. Pernah terlihat di Nenek nggak, Mbak, wajah Nenek merah? Enggak. Enggak, kalau wajah memerah mah ya. Telinga berdenging, Nek? Enggak. Nggak ada telinga berdenging. Vertigo atau kerasa kepala pusing sekali. Iya, muter. Iya, muter ya, Nek ya. Ya, itu juga. Lalu pandangannya kabur. Iya. Ya, nah dari beberapa sini tadi yang Nenek rasakan ada sakit kepala, terus sering buang air kecil, mudah lelah, vertigo ya, vertigo atau pusing ya, kepalanya muter sama pandangan kabur. Nah, itu tanda dan gejala yang dirasakan Nenek saat hipertensi. Jadi Mbak sebagai cucu yang ada di rumah mau diperhatikan ya, semisal Nenek sudah mulai merasakan gejala-gejala tersebut. Iya sih. Lalu di sini ada juga pencegahannya, Nek, di bawahnya. Nah, nanti semisal Nenek kerasa tanda-tanda yang tadi, nah ini cara pencegahannya ya, Mbak ya. Yang pertama itu tidur yang cukup. Tidurnya harus cukup ya, Nek. Nenek suka begadang nggak, Nek? Enggak Enggak ya? boleh. Iya, betul, nggak boleh ya, Mbak ya. Iya. Jangan dibiarin neneknya begadang. Harus cukup ya 6-8 jam per hari. Lalu yang kedua itu kurangi makanan berkolesterol. Nah, Nenek nggak boleh makan makanan yang tinggi kolesterol ya, Mbak ya. Oh iya, tuh, Nggak Nenek suka boleh ya, makan Bu? gorengan ya? Iya, Iya. enak Bu. Jangan makan gorengan ya. Lalu ada hindari minuman beralkohol. Kalau Nenek minum alkohol enggak ya? Enggak. Terus ada pola makan yang sehat. Nah, makanannya harus dijaga tuh, Nek. Iya, saya pola suka yang makan sehat. sayur. Oh, Bu. suka makan sayur, syukur. Berarti neneknya mulai ini ya, makan yang sehat. Harus banyak makan sayur sama buah ya. Nah, ini ada mengurangi garam dan natrium. Nenek makannya nggak boleh asin ya, Mbak ya. Oh, Tadi iya. sudah disebutkan. Berarti makanannya kalau masak usahakan jangan terlalu asin. Yang ketiga itu berhenti merokok karena Nenek tidak merokok ya. Alhamdulillahnya juga tidak ada orang yang merokok di rumah. Lalu mengecek tensi darah secara rutin. Nah, Nenek mungkin bisa dibantu nanti sama Mbak. Sering kontrol ke puskesmas. Anterin. Iya, nanti diantar ya, Mbak ya. Nanti sering dicek ini tekanan darahnya. Lalu yang terakhir ada olahraga secara teratur. Nah, Nenek tadi sudah saya anjurkan ya, mungkin Nenek bisa jalan ke depan rumah, nanti di halaman Nenek nyiram tanaman. Mungkin kalau pagi sekalian berjemur, nanti Mbak juga ditemani ya, Mbak ya, dipantau neneknya terus. Selanjutnya di sini ada perawatannya. Misal sudah hipertensi, gimana sih perawatannya gitu mungkin. Yang pertama itu ada mempertahankan berat badan yang ideal. Nah, berat badan Nenek itu harus tetap ideal ya, nggak boleh kegemukan, juga jangan kekurusan. Berat badannya mungkin nanti bisa di puskesmas selain sekalian ditimbang, sekalian ditanya ke perawatnya, Mbak, berat badan Nenek saya itu yang ideal berapa, nanti harus dijaga.
Yang kedua itu batasi penggunaan garam. Tadi sudah saya sebutkan ya, nenek makannya jangan terlalu yang asin ya, kurangi garamnya. Yang ketiga, perhatikan keseimbangan gizinya. Gizinya harus diperhatikan ya makanannya. Buah, sayur, daging-dagingan tuh, karena nenek kan harus mengurangi kolesterol. Boleh tapi jangan terlalu banyak ya Nek. Lalu ada hindari minum kopi yang berlebihan. Nenek suka minum kopi nggak Nek? Suka, Bu. Oh suka, Nenek suka minum kopi. Enak. Berarti mulai sekarang harus dikurangi. Yang tadinya semisal sehari 3 kali jadi 2 kali atau bisa sehari sekali saja. Jangan terlalu banyak-banyak ya Nek ya. Ya Bisa Mbak, nggak ya. kalau misalnya diganti sama teh atau Boleh dan juga tapi gulanya gulanya jangan? ya, gulanya mungkin gula merek gula yang rendah kadar kalorinya. Oh iya. Oh kayak yang di iklan itu ya, Bu. Oh iya, iya betul seperti itu. Terus yang terakhirnya itu ada periksa tekanan darah. Tadi ya sudah dianjurkan buat diperiksa ke puskesmas secara rutin, tekanan darahnya berapa, buat dipantau terus. Nah yang terakhir nih ada diet untuk orang hipertensi. Mungkin nenek nanti bisa diterapin ya Mbak ya di rumah ya, dietnya. Yang pertama itu sumber kalorinya itu ada beras, talas, ada juga makaroni, kentang, mie, bihun, dan gula. Itu sumber kalorinya. Mungkin bisa dipilih salah satu. Biasanya nenek paling nasi ya. Iya, nasi sama bubur ya, Mbak ya. Nanti pakai beras ya nanti sumber kalorinya. Nah untuk sumber kalori protein hewaninya itu ada daging ayam, ikan, telur, susu tanpa lemak. Tapi jangan terlalu berlebihan karena tadi nenek harus mengurangi kadar kolesterol. Makan makanan yang mengandung kolesterol tinggi harus dikurangi ya. Lalu yang ketiga itu sumber protein nabatinya ada kacang-kacangan, tahu, tempe, oncom. Itu masih boleh untuk nenek. Lalu yang keempat itu ada sayuran yang tidak menimbulkan gas. Contohnya ada bayam Nek. Suka makan bayam? Suka? Suka ya? Bayam. Terus ada kangkung, buncis. Juga ada juga kacang panjang. Suka ya? Nenek suka sering ya? Itu kesukaan Oh, nenek. kesukaan nenek. Alhamdulillah kalau gitu. Yang kelimanya nih ada buah-buahannya. Untuk buah-buahannya itu mungkin semuanya bisa dimakan kecuali nangka dan durian. Kenapa, Bu? Ya itu karena mengandung gas ya. Untuk nenek juga orang yang dewasa yang normal juga nggak boleh terlalu banyak makan durian, apalagi untuk nenek ya. Ya, ya untuk neneknya ya untuk makan nangka dan duriannya. Nah untuk makanan yang tidak boleh dikonsumsinya nih untuk nenek nih sebagai penderita hipertensi itu yang pertama makan makanan yang mengandung garam. Tadi udah saya jelaskan berkali-kali nenek jangan makan yang asin ya Mbak ya. Ya. Terus yang kedua makan yang mengandung banyak kolesterol. Tadi daging-dagingan jangan terlalu banyak. Boleh tapi jangan terlalu banyak ya Mbak. Ya nih ya. Lalu yang ketiga itu makanan yang banyak mengandung lemak. Tadi sudah dijelaskan juga sama makanan yang mengandung gas. Tadi seperti nangka, durian, seperti itu tidak boleh kan ya? Iya. Nah mungkin dari sekian banyak materi yang sudah saya sampaikan, barangkali nenek ada yang ingin ditanyakan dulu Nek? Ada yang mau ditanyakan? Udah jelas. Udah jelas semua ya. Di sini juga tuh paling depan ada ya cara mengendalikan hipertensi tuh dengan patuh. Itu ya singkatan anak kepanjangannya. P-nya itu periksakan kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Nanti mau diperiksakan secara rutin ya, diantar neneknya ke puskesmas terdekat. Yang A-nya itu atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Dan sudah diperiksakan, pengobatannya sudah diberikan. Mohon untuk dipatuhi pengobatannya apa saja diikuti nenek. Terus T-nya itu tetap diet dengan gizi seimbang. Nanti tadi yang sudah saya jelaskan tentang masalah diet hipertensi ya, mohon dipatuhi dietnya, diikuti. Lalu yang punya upayakan aktivitas fisik yang aman. Tadi saya anjurkan nenek mungkin kalau pagian ya sekalian berjemur, nenek bisa siram tanaman mungkin atau nyapu halaman sebentar kayak gitu. Tapi tetap dipantau oleh mbaknya ya. Ya. Yang hanya itu hindari asap rokok, alkohol dan zat karsinogenik lainnya. Untuk rokok karena di rumah alhamdulillah tidak ada yang
Jadi ini pedomannya ya, nanti mohon diingat ya Mbak ya. Iya. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Bu, kalau cek kesehatan itu berapa bulan? Idealnya untuk pemeriksaannya itu minimal 1 bulan sekalian ya. Tapi semisalnya yang udah dirasa tadi tanda-tanda hipertensinya udah muncul di nenek yang sudah tadi saya jelaskan, nenek bisa langsung periksa. Apa-apa nanti minta diantar sama cucunya ya nih ya. Iya Bu. Sudah paham nek? Sudah. Ada yang ingin tanyakan lagi? Sudah cukup ya. Nah, sekarang mungkin saya bisa ngasih beberapa pertanyaan dulu. Kan tadi sudah saya jelaskan, mungkin nenek bisa diulangi lagi nih apa itu pengertian hipertensi. Darahnya tinggi ya Bu ya. Berapa nih? 140 Ya. 90 Ya, betul. betul. Tadi contohnya seperti hasil tes nenek ya nih 140/100. Itu sudah tinggi, sudah termasuk hipertensi. Nah, untuk tanda dan gejalanya dalam hipertensi apa aja nih bisa disebutkan? Pusing. Ya, betul. Terus sering pipis kalau malam. Ya, betul. Terus kepalanya muter. Ya, betul. Sama apa ya? Iya, betul, sering kecapean. Ada yang ingat lagi nih? Yang nenek rasakan aja, karena tadi sudah masuk ke hipertensi ya, nenek sudah gejala dan hipertensi. Jadi tadi gejalanya udah ada di nenek. Satu lagi, Lupa Bu. mungkin banyak bisa dibantu. Pandangan kabur. Nah, pandangannya kabur ya. Untuk penanganannya itu gimana aja nek kalau hipertensi? Garamnya dikurangi. Iya, betul. Kopinya juga Iya, Bu. kopinya jangan sering-sering ya nek ya. Iya. Terus ada lagi? Apa dong? Pemeriksaan rutin. Oh iya. Yang rutin ya, sering ke puskesmas, cek tensinya berapa. Ya, alhamdulillah nenek sama mbaknya sudah paham ya. Ya, sudah. Oke, saya cukupkan untuk penyuluhannya. Ini bisa disimpan nanti. Ya, bisa diingat-ingat. Panduan juga untuk nenek dan mbaknya. Saya cukupkan. Saya harapkan nenek tetap jaga kesehatan ya nek. Pola makannya tetap dijaga. Semoga nenek dan mbak juga selalu sehat ya. Saya tutup dulu untuk penyuluhannya ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau gitu saya sekalian pamit ya. Makasih ya Bu. Sebentar ya mbak. Saya pamit ya nih ya. Hati-hati Permisi. Bu. Dari susah ya. Iya.